Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas ya tentang turunan numerik ya. Baik, nah di sini kita akan coba gali dulu apa sih motivasi kita gitu ya untuk mempelajari turunan numerik ini gitu ya. Nah, sebelumnya kita coba ingat kembali dalam kalkulus ya. Ini karena materi turunan atau sering kita sebut diferensial itu emang materi pokok dalam mata kuliah kalkulus. Kita menemukan bahwa definisi dari turunan itu seperti ini. Jadi turunan pertama itu dikatakan apa? Limit dari H menuju tan 0 untuk fungsi fx tambah H dikurangi fx dibagi H. Nah, dalam aplikasinya turunan ini cukup banyak ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa diferensial atau turunan ini menggambarkan suatu bentuk perubahan ya. Jadi suatu perubahan dimana dalam bidang apapun gitu kan, hal perubahan itu pasti sesuatu yang pasti terjadi gitu. Nah, khususnya dalam bidang sains gitu ya, kayak fisika itu mungkin gambaran sederhananya untuk turunan itu kayak menentukan kecepatan gitu kan, itu menggunakan turunan juga, dan seterusnya ya, banyak pula. Nah, selain dalam bidang-bidang sains ya, sebelumnya juga dalam menghitung interpolasi kita menemukan bentuk turunan dalam menentukan galat interpolasi polinom ya kan. Jadi dalam persamaan galat menentukan galat interpolasi polinom itu kita menemukan adanya turunan suatu fungsi. Kita diminta untuk mencari turunan suatu fungsinya. Nah, permasalahannya apa? Yang pertama bisa jadi gitu ya, kalau kita dalam kasus galat interpolasi polinom, kita kan belum tahu nih bentuk fungsinya seperti apa gitu kan ya. Maka akan menjadi kesulitan sendiri ya. Kita belum tahu fungsinya, tetapi kita harus mencari turunan fungsinya. Jadi kita misalkan dikasih data gitu ya, data dalam bentuk tabel, kemudian kita mau mencari turunan di suatu titik tertentu gitu. Nah, itu mungkin kendala pertama, makanya kita harus bisa menguasai turunan numerik ini. Nah, kendala kedua yaitu kadangkala ya kita menemukan suatu fungsi ya, bukan kadangkala, mungkin banyak ya, fungsi yang sangat sulit gitu ya dicari bentuk turunannya secara analitik gitu ya. Jadi kalau yang sudah belajar kalkulus sih mungkin tahu ya bentuk-bentuk fungsi yang sangat sulit untuk dicari turunannya. Nah, di sini mungkin bisa menjadi motivasi sendiri untuk kita supaya bisa untuk menguasai atau mempelajari turunan numerik ini. Gitu. Nah, permasalahan-permasalahan itu dapat kita coba atasi gitu ya dengan memahami konsep dari turunan numerik, yaitu suatu metode untuk mencari turunan fungsi secara numerik. Nah, walaupun demikian ternyata secara aplikasinya gitu ya, turunan numerik ini errornya nggak terlalu bagus juga gitu ya, bisa jadi errornya sangat besar. Cuman ini masih masih suatu alat yang bisa kita gunakan untuk menghampiri suatu nilai turunan fungsi ya, walaupun tidak sebagus mungkin, tidak tidak bagus banget lah gitu loh, tidak sangat direkomendasikan. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan metode lain yang lebih mudah dan lebih valid atau lebih bagus dalam nilai hampirannya, itu bisa digunakan. Nah, ada 3 pendekatan yang akan kita gunakan gitu ya dalam menghampiri nilai suatu fungsi, turunan suatu fungsi di titik x0 gitu ya. Ada 3. Yang pertama ada hampiran selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Nah, ini ada rumusnya masing-masing ya. Yang ini untuk selisih maju, f aksen x0 sama dengan f1 dikurangi f0 dibagi h. Nah, sekarang f1 f0 itu apa? Itu artinya f1 itu fx1 gitu ya, fx1. Yang f0 itu adalah fx0. Jadi x1 itu ya setelah x0 gitu ya, sebelah kanannya, makanya maju. Sedangkan untuk yang f aksen x0 yang selisih mundur berarti yang min 1, x min 1. Jadi sebelum si x sama dengan 0 ya, x0 gini ya, sebelum x0. Jadi ini hanya penulisan secara singkatnya. Kemudian ada selisih pusat.
ini rumusnya F1 dikurangi F min 1 dibagi 2H gitu. Nah, rumus-rumus ini ya, hampiran-hampiran rumus ini kita akan turunkan menggunakan deret Taylor ya. Jadi sebisa mungkin kita tahulah dari mana sih dapat rumus ini gitu ya. Ini rangkumannya. Sekarang kita akan coba bagaimana mendapatkan rumus ini. Nah, sebelum kita mau mencoba mencari tahu bagaimana sih mencari turunannya, kita akan memahami dulu deret Taylor ya, karena ini alat yang kita gunakan untuk mencari rumus yang tadi. Nah, di sini bentuk umum deret Taylor ya, seperti kita ketahui, jika suatu fungsi itu terdiferensialkan ya, maka nilai hampiran untuk x di sekitar A ya, nilai hampiran fungsi x di sekitar A itu sebagai berikut. Jadi fx sama dengan fa ditambah f aksen a per 1 faktorial x min a, dan seterusnya. Ini panjang ya, kalau disederhanakan rumusnya seperti ini. Nah, contohnya misalkan kita mau mencari hampiran nilai cos x deh gitu kan. Fungsi cos x itu kayak gimana sih deretnya gitu ya, didapatkan dengan deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini yaitu deret Taylor ketika A-nya 0 ya. Jadi kita mau menghampiri nilai cos x jika si A-nya 0. Jadi di sekitar x sama dengan 0. Karena kita tahu ya, kalau cos 0 kan nilainya 1. Jadi kita cari di sekitar itu deh, nilai cos x-nya itu berapa. Nah, ternyata di sini kan dibutuhkan f aksen, f double aksen gitu ya. Jadi cos x, f aksen itu min sin x, f turunan keduanya min cos x, turunan ketiganya sin x, dan seterusnya. Ini kita ganti x-nya dengan 0 semua ya. Kita ganti dengan 0, nanti dapat nilai ini. Maka kalau kita masukkan ke rumusnya tinggal dapat ini ya. Cos x itu nilainya ini. Nah, ini dihampiri oleh deret ini gitu ya. Jadi kalau kita misalkan mau menentukan berapa sih cos 30 ya, tinggal masukin aja nih. Ya gitu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, baik, kita langsung sekarang masuk ke deret Taylor untuk selisih maju. Nah, secara grafik kita bisa perhatikan seperti ini ya. X0 itu kan di sini. Nah, kalau kita mau mencari turunan di titik X0 itu kan sama aja kita mencari garis singgung ya. Garis singgung di titik X0 ya. Gitu. Nah, untuk mencari hampirannya, kalau dia mencari hampiran menggunakan selisih maju, kita gunakan bantuan nilai setelah X0 ya, sebelah kanan X0. Jadi di sini nanti kita akan dapatkan, kalau kita tarik garis akan dapatkan garis ini ya. Jadi kalau kita lihat ini tidak tidak terlalu mewakili si garis singgungnya ya. Nah, tapi ini cukup menghampiri lah gitu. Baik, kita coba formulasikan. Jadi di sini misalkan kita diberikan titik xi, fi, i-nya itu dari 0 sampai n ya. Ini datanya yang kita punya. Misalkan ini secara ini kalau secara grafiknya. Cuman ini kita kasih datanya gitu ya. Nah, si xi ya, setiap datanya ini penambahan dari si x0. IH ini kayak deret aritmatika. Jadi kalau selisihnya tetap gitu ya. Jadi kalau si X0-nya itu 5 gitu ya, H-nya 1, berarti X1-nya berarti tambah 1 jadi 6 gitu ya. X2-nya berarti 7 dan seterusnya. Berarti X-1 itu berarti 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kayak deret aritmatika, jarak antar X itu sejauh H. Fi sama dengan Fxi. Jadi penulisan Fxi nanti kita sederhanakan menjadi Fi gitu ya. Ini ketenangannya. Nah, maka untuk mencari turunan pertamanya kita akan uraikan si Xi plus 1 ya. I yang setelahnya gitu ya. Di sekitar Xi kita menggunakan deret Taylor. Jadi kalau kita uraikan kan jadi di sekitar Xi berarti yang A yang tadi dalam deret Taylor kita ganti Xi. Ini yang kita mau cari bentuk fungsinya ya. Terus ini Xi plus 1 dikurangi Xi dan seterusnya. Ini kalau kita sederhanakan akan
Ini kan jarak antara xi plus 1 dengan xi itu kan h ya. Betul kan? Jadi ini kita bisa ganti nih. Kita bisa sederhanakan menjadi fxi h kuadrat h pangkat 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan ya. Ini kan untuk bentuk penulisan ini kita tulis sebagai fi plus 1 ya gitu ya. Nah, kita kan mau mencari turunan pertama. Ya udah, ini yang f aksen xi per 1 faktorial h ini kita sendirikan ya, karena kita mau mencari nilai ini kan. Gitu. Yang selain itu pindahin ke kiri, jadi akan didapat bentuk ini. Ya. Ini kan h f aksen i, yang ini fi plus 1 dikurangi fi, yang ini dikurangi ini semua nih deret yang belakang gitu ya. Nah, maka kalau kita bagi dengan h gitu ya semuanya, maka akan didapat ini nih ya kan, yang ini 2 ini dibagi h, yang ini h nya ya tinggal berkurang 1 kan. Sehingga ini bisa kita potong nih ya kemarin ya. Jadi dalam suatu fungsi deret gitu kan, ingat lagi materi tentang galat, kita bisa potong nih, karena kita nggak mungkin nih tahu nih kalau ditambahin semua gitu ya. Kita potong, maka akan didapat fi aksen sama dengan fi plus 1 dikurangi fi dibagi h plus oh. Siapa oh ini? Betul, jadi oh ini adalah fungsi yang sisanya ini. Nah, jadi ini bisa kita katakan siapa nih? Ini errornya nih. Jadi galat yang tertimbul di sini adalah galat apa? Galat pemotongan. Gitu ya. Nah, maka rumus ini bisa kita patenkan gitu ya. Di sini O-nya ini. Jadi ini adalah rumus turunan pertama yang tadi kita punya ya. Fi plus 1 dikurangi Fi per H. Jadi kalau untuk selisih maju orde 1, ini orde 1 dari mana nih? Dari H-nya ya, pangkat H-nya. Ya, jadi kalau orde H-nya ini naik, berarti ordenya naik juga. Jadi kita bisa katakan F aksen 0 sama dengan F1 dikurangi F0 per H. Nah, ini pembuktian rumus yang tadi. Jelas ya. Nah, sedangkan untuk selisih mundur, kita coba cek ya. Oh, ini selisih maju masih. Misalkan kita mau menentukan turunan kedua deh. Turunan kedua ya berarti turunan pertama tadi kita turunkan lagi ya. Menggunakan apa? Nah, ini kalau kita turunkan bentuknya seperti ini ya. Kalau kita turunkan, ini bentuk turunannya. Nah, si ini kan bentuknya ini kan, ya tinggal kita ganti f aksen i tambah 1, berarti kita masukkan jadi apa kalau ini f aksen i tambah 1? Ya betul, i tambah 2 i gitu ya. Nah, ini seret kalau kita sederhanakan akan didapat seperti ini. Ini rumus untuk turunan keduanya. Jelas ya? Bisa ya? Jadi kalau kita mau turunkan lagi turunan ketiga, ya ini turunkan gitu ya. Nanti si turunan keduanya ini atau turunan pertama ganti dengan yang kita punya. Gitu ya. Nah, ini jadi selisih maju orde 1 untuk turunan keduanya gitu. Dan untuk turunan ketiga juga sama kayak gitu polanya. Jelas? Oke, sekarang kita masuk ke selisih mundur. Nah, kalau selisih mundur berarti kita pakainya yang sebelumnya ya. Kita gunakan nilai sebelum X0. Nah, untuk formulasinya, konstruksi rumusnya serupa dengan yang selisih maju tadi. Jadi saya nggak akan bahas ulang lagi. Nanti tinggal kalian coba ya, coba konstruksikan sendiri. Nah, di sini nanti akan didapatkan ini yang turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Nah, berarti turunan kedua ini bonus ya, karena sebelumnya kan rumusnya nggak saya tuliskan. Nah, untuk turunan ketiga nanti cari sendiri ya kalau yang penasaran. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu selisih pusat. Kalau selisih pusat, jadi si X0 ini kita jadikan pusatnya, tengah-tengahnya. Gitu ya, kita gunakan bantuan X-1 dan X1, X plus 1 ya. Gitu, zret gitu. Nanti si X0-nya ada di sini garis singgungnya. Nah, untuk formulasinya kita gunakan yang tadi ya, yang kita gunakan yang sebelumnya, yaitu fxi plus 1 ya ini, yang xi min 1 yang ini. Jadi ini yang selisih maju, ini yang selisih mundur kan, kita gunakan
Ini kita coba kurangi ya. Kita eliminasi coba. Oke, nah kalau dieliminasi kan ini kurang ini nih. Yang ini sama, yang ini beda ya, apa namanya? Yang tandanya sama itu pasti berkurang, hilang semua kan. Sisanya tinggal ini 2 F aksen X I H, yang ini H pangkat 3 dan seterusnya ya. Ya ini yang H kuadrat habis. Sehingga kalau kita, karena kita mau mencari F aksennya, kita akan dapatkan seperti ini ya. Ini tinggal pindah ruas ke kiri. Kalau dibagi H jadi dapatnya ini. Nah ini kita potong lagi, jebret, kita potong, dapatnya fxi plus 1 dikurangi fxi min 1. Ini OH kuadrat karena H-nya kuadrat ya. Nah ini kita dapatkan deh formulasi untuk apa? Turunan pertama selisih pusat. Dapatnya FA1 dikurangi F min 1 per 2H ditambah OH kuadrat. Ini adalah orde, apa namanya, orde galatnya tuh, ini galatnya nih. Seperti itu. Jelas ya, itu cara menurunkan rumusnya. Nah sekarang kita masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh, perhatikan tabel yang berisi titik yang diambil dari fungsi cos X. Kita mau mencari nilai F aksen 2 ya. Turunan 2. Ini kan Fx-nya kan. Fx-nya ini, F aksennya berapa? Ini X-nya dalam radian ya. Jadi kalau kalian mau nyoba kalkulator pakai radian. Selisih pusat, selisih mundur. Oke, kita masukkan aja ke rumus ya. Kita pakai H-nya 1 karena di sini nilai H-nya 1. Ya, kita pakai H-nya 1 aja ya. Kalau H-nya 1, berarti yang min 1, ini kan X0-nya ini nih 2. Karena yang ditanyakan F aksen 2, berarti X0-nya 2. Yang X min 1 berarti yang 1. X plus 1 berarti yang ini 3. Jadi kalau kita masukkan ke rumus ya tinggal masukin aja angka-angkanya ya. F1, F0 kan. Ini F aksen 0. Dapatnya negatif 0,5739. Selisih mundur dapatnya, ini masukin aja ke rumus ya, rumus yang tadi. 2 ini min 1, 1. Jadi kalau dimasukin rumusnya negatif 0,9564. Kalau selisih pusat ya tinggal dipakai yang F1 sama F min 1. Nilainya berapa? 3 ya, 1, 2. Maka akan dapat negatif 0,7652. Nah ini ada 3 nilai berbeda ya semuanya ya. Ini berbeda. Coba kita bandingkan dengan secara analitik deh. Nah kalau analitik kan tinggal kita turunkan aja ya. Cos X turunannya apa? Min sin X. Kita ganti dengan 2. Dapatnya negatif 0,9093. Kalau kita bandingkan ya dalam tabel nih, coba lihat. F aksen 2 ini selisih majunya sekian, negatif 0,5739, mundur 0,9564, selisih pusat 0,7. Sedangkan secara nilai realnya, nilai sejatinya adalah negatif 0,9093. Kalau di sini kalau kita lihat galat yang terkecil itu adanya di mana? Yang terkecil itu berarti yang selisih mundur ya. Ya, yang mutlaknya berarti yang kita lihat. Yang selisih mundur. Jadi untuk kasus ini ternyata menggunakan pendekatan selisih mundur itu lebih mendekati lah dengan nilai sejatinya. Tetapi untuk kasus yang lain belum tentu juga ya, gitu. Jadi ini nggak ada yang saklek mendominasi ya satu selisih itu. Nah itu mungkin ya, itu gambaran untuk turunan numerik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita diskusikan dalam grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.